Izin dosen misalkan, izin Bu, izin melanjutkan pengerjaan soal UAS SPSS ini. Di sini kita masukin nomor 2, soal genap. Soal 2 ini ada soal sebuah toko online ingin mengetahui pengaruh pengeluaran iklan dan persentase diskon rata-rata terhadap penjualan bulanan. Dan data dicatat selama 20 bulan. Jadi di sini terdapat 3 variabel, yaitu variabel X1, X2, dan Y. Sebelumnya kita masukkan dulu semua variabelnya ke dalam SPSS. Variabel X1, variabel X2, dan variabel Y. Untuk variabel X1, X2 kita rubah desimalnya menjadi 1. Dan untuk Y-nya kita rubah menjadi 0. Selanjutnya pada kolom measure-nya kita ubah menjadi scale. Di sini setelah itu kita masukkan semua datanya pada soal, kita copy dan kita masukkan ke SPSS. Semua data sudah dimasukkan. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor A. Di soal nomor A kita disuruh untuk menguji hipotesis apakah X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y menggunakan uji F. Caranya kita analyze regression linear. Lalu kita masukkan Y ke independen, X ini ke independen. Saya klik ke statistik, kondisi diagnostik, lalu klik continue. Selanjutnya kita klik ke plots, pilih pada spreadsheet, masukkan ke kotak Y, dan spread masukkan ke kotak X. Kita klik ke normal probability plotnya, lalu continue, lalu OK. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Untuk soal nomor A. Saya di sini outputnya pada uji F. Kita bisa melihat pada tabel ANOVA-nya. Di sini nilai signifikasi pada tabel ANOVA diperoleh 0,000, yang berarti karena nilainya di bawah 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kemudian soal B. Di soal nomor B kita disuruh untuk mencari uji hipotesis koefisiensi regresi masing-masing atau uji T untuk melihat apakah X1 dan X atau X2 berpengaruh signifikan secara individu. Untuk melihatnya kita bisa lihat di tabel koefisien sebelah sini. Di tabel koefisien ini di kolom X1 dan X2. Kita lihat signifikasinya di sini 0,00 dan 0,003. Karena nilai signifikasi diperoleh di bawah kurang dari 0,05, maka variabel X1 dan variabel X2 berpengaruh signifikan secara terhadap variabel Y. Masing-masing variabel berpengaruh secara signifikan secara individu terhadap variabel Y. Kemudian kita ke soal ketiga.
Di soal ketiga ini kita diminta untuk melakukan analisis korelasi antar variabel menggunakan matriks korelasi. Caranya di sini adalah kita klik menu analyze, correlate, kemudian pilih bivariate. Kita masukkan semua variabelnya ke dalam kolom variabel ini. Kalau kita setelah itu jangan lupa untuk mencentang ini versinya, kita centang lalu klik OK. Nah, di sini kita lihat pada outputnya correlation ini bisa lihat untuk kolom X1 dengan Y dan X2 dan di bagian persen correlation-nya. Di sini persen correlation-nya mendekati angka 1. Dua-duanya menunjukkan persen correlation yang menunjukkan angka mendekati angka 1, yaitu 0,997 dan 0,996. Mana ini diartikan bahwa nilai korelasi antara X1 dan X2 menunjukkan hubungan yang kuat, dan juga nilai korelasi antara X1 dengan Y menunjukkan hubungan yang kuat, dan juga hubungan X2 dengan Y juga menunjukkan hubungan yang kuat. Selanjutnya kita ke soal nomor D. Untuk meriksa asumsi ini regresi sederhana, antara lain normalitas residual, multikolinearitas, dan heterodistasitas. Kita bisa lihat dari sini dari normalitas residualnya dulu. Kita lihat dari grafik normal PP plot of creation residual. Dari grafik ini diperoleh garis diagonal. Dari garis ini terdapat titik-titik yang menyebar, mengikuti dan merapat pada garis diagonal. Maka di sini asumsi normalitas data terpenuhi. Kemudian untuk multikolinearitasnya bisa kita lihat pada tabel koefisien. Nah, koefisien bagian kolinity statistik ini. Di sini terdapat indikator toleransi dan VIF. Di dalam indikator ini syarat terpenuhi toleransinya harus lebih besar dari 0,10. Tapi di sini toleransinya menunjukkan lebih kecil dari 0,10. Dan di VIF-nya ini harus kurang dari 10. Dan kedua syarat ini menunjukkan nilai multikolinearitasnya tidak terpenuhi karena di sini menunjukkan toleransinya tidak lebih besar dari 0,10. Sedangkan VIF-nya memenuhi karena kurang dari 10. Selanjutnya yang terakhir ada heterodistasitas. Untuk melihat heterodistasitas kita bisa melihat pada grafik scatter plot. Di sini pada grafiknya kita lihat di garis 0 ini, di garis
nol menunjukkan data persebaran data ini secara acak menyebar di atas sumbu 0 dan di bawah sumbu 0. Ini menunjukkan bahwa data ini tidak membentuk pola tertentu, maka tidak terjadi heterodastisitas. Kenapa ini bisa terjadi? Tidak terjadi heterodastisitas karena data ini tersebar secara acak, random, baik di atas sumbu 0 ini maupun di bawah sumbu 0. Tidak hanya berkumpul di satu tempat saja titik-titiknya ini, dan tidak juga membentuk pola tertentu, sehingga data ini tidak terjadi heterodastisitas. Sekian Ibu untuk pemaparan saya mengenai ujian akhir semester statistik ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.